Setelah Ibu Sri Mulyani, setelah Menteri Keuangan kita yang menyampaikan wanti-wantinya soal masih jauhnya kita dari tujuan Indonesia maju, dari tujuan Indonesia bisa jadi negara maju, sekarang giliran Pak Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas kita, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kita, yang menyatakan kekhawatirannya kalau Indonesia nggak bakalan bisa naik kelas jadi negara maju. Pernyataan Pak Suharso ini disampaikan di sebuah rapat penting, di rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI. Di pertemuan itu Pak Suharso kurang lebih ngomongnya seperti ini. Kegelisahan kita adalah apakah kita akan lolos di middle income trap atau tidak? Kan itu pertanyaan besar kita. Kalau kita tidak aware, ya kita lewat itu. Saya setuju soal itu. Itulah jawaban Pak Suharso atas pertanyaan salah seorang anggota Dewan. Jadi kalau Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Kepala Bappenas sudah bicara senada, apakah kita masih bisa optimis? Apa kita nggak malahan jadi ikutan was-was? Ini saya bicara fakta gitu. Artinya bahwa dengan kondisi yang seperti ini tantangan yang harus kita pecahkan. Dan ketika kita ingin mencapai Indonesia emas, jangan sampai nanti Indonesia cemas, begitu loh. Kegelisahan kita, apakah kita akan lolos di middle income trap atau tidak? Kan itu pertanyaan besar kita di depan. Karena kalau kita tidak aware, ya kita lewat itu. Saya setuju itu, Pak. Dalam rapat dengar pendapat Kepala Bappenas dengan anggota Komisi 11 DPR RI hari Kamis lalu, salah seorang wakil rakyat mempersoalkan pertumbuhan ekonomi selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi yang hanya berkutat di angka 5% saja. Padahal dalam materi presentasi Pak Suharso hari itu, kalau Indonesia benar-benar mau lepas dari middle income trap, mau naik kelas dari negara berkembang jadi negara maju, mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, yakni mewujudkan negara yang adil dan makmur, maka pertumbuhan ekonomi kita paling enggak antara tahun 2025 sampai dengan 2029 harus 6-7%. Harus 6-7%. Ini prasyarat dan tantangan yang harus dicapai dalam 5 tahun ke depan. Kalau target jangka pendek ini nggak bisa dicapai, kalau pertumbuhan ekonomi kita masih berkutat di angka 5% saja maksimal, nah kalau itu yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Suharso tadi, maka target kita bisa lewat. Target kita bisa gagal buat tercapai. Kita bisa gagal jadi negara maju di tahun 2045, di saat merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini tentu saja peringatan yang bikin was-was. Pernyataan Ibu Sri Mulyani dan Pak Suharso dalam waktu yang berdekatan, pernyataan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas dalam waktu yang berdekatan, dan keduanya menyuarakan kekhawatiran, ini sungguh bukan kabar yang ingin kita dengar. Ini sungguh bukan kabar yang ingin didengar sama rakyat Indonesia. Selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kita sudah terbuai oleh cita-cita dan kemungkinan itu. Kita sudah berkeyakinan kalau Indonesia bisa naik kelas, bisa jadi negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kita bakalan bisa sama makmurnya dengan bangsa Amerika dan Eropa. Cita-cita dan kemungkinan itu sudah membuat kita jadi optimis. Anak cucu kita bakal hidup dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Tapi, sekali lagi nih, ternyata sekarang kita dihadapkan pada pernyataan-pernyataan yang nggak lagi penuh optimisme dari para petinggi negara kita sendiri. Dan di tengah kondisi ekonomi yang terus memburuk, pabrik-pabrik yang tutup dan PHK massal di banyak tempat, di tengah peringkat saham yang diturunkan oleh lembaga keuangan internasional Morgan Stanley, di tengah nilai tukar rupiah yang terus melemah, terus-terusan menjadi semakin loyo. Sekarang kita seolah mendapatkan konfirmasi untuk mulai bersikap lebih realistis, buat lebih waspada, buat jadi lebih khawatir juga. Mungkin ada kemungkinan kita bakal gagal mencapai tujuan kemerdekaan itu. Ada kemungkinan kita bakal gagal mencapai cita-cita kemerdekaan,
yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tapi tentunya awan nggak sepenuhnya gelap. Walaupun persyaratannya sangat banyak, termasuk dunia harus lebih damai supaya ekonomi bisa tumbuh lebih cepat, tapi masih ada harapan kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat ke angka 6 dan 7% seperti yang dipersyaratkan. Semoga tim ekonomi kabinet Pak Prabowo benar-benar sanggup menjawab tantangan bangsa ini. Ya, semoga saja. Nah, pertanyaannya Indonesia di mana waktu itu? Nah, kalau ini kita bisa lihat di sini. Karena itu, kalau kita lihat pada tahun 2029, kami menghitung minimal kita bisa tembus di angka 7.500-an US dollar per kapita. Kalau kita bisa mencapai 7.500 US dollar per kapita, maka window opportunity dalam 2025 ke 2029 mudah-mudahan membawa kita track untuk mencapai di 26 ribuan ke atas pada tahun 2045. Tapi kalau ini nggak tercapai, Bapak, kami khawatir ya seperti kekhawatiran kita semua.